Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dan dalam acara ini adalah podcast yang pertama kalinya ya di PAC IPNU IPPNU Kecamatan Beringin. Dan di sini saya tidak sendiri karena kami dan ini adalah rekan saya sendiri dan juga pencetus podcast dari PAC IPNU Kecamatan Beringin. Bisa kenal dulu Kang Fauzi. Okay. Nah, ini adalah dari Kang Fauzi. Beliau kesibukannya sekarang apa? Kang Fauzi. Sibukannya ya kalau misal ada orderan ya sibuk ngurusi orderan desain gitu. Kalau nganggur ya nganggur gitu. Namanya masih muda ya. Oke, ini adalah teman saya dari seperjuangan dulu dari SMK. Tepatnya di SMK 1 Bansa, dan mungkin kita bisa sharing-sharing sedikit ya mengenai program nantinya kita. Dan ini adalah saya perkenalkan juga, dia juga wakil Departemen Jarkominfo di PAC IPNU IPPNU Kecamatan Beringin. Wis, semangat sekali. Selain di PAC juga, dia ternyata juga di anggota pengurus PC Kabupaten Semarang. Sekarang menjabat sebagai apa? Sebagai lekas atau koperasi di PC IPNU IPPNU Kabupaten Semarang. Itu biasanya kegiatannya ngapain aja kalau di PC itu? Kalau kegiatannya biasanya tuh kalau yang saat ini itu biasanya kalau ada PAC, pesen seragam, nah nanti bisa masuk di lekas gitu. Oh gitu. Tapi untuk kerbannya itu nanti masuknya itu di kas atau mungkin di-setorkan ke yang kalau itu untuk kas sendiri, untuk lekas sendiri. Jadi uangnya itu sendiri-sendiri. Oke. Sebelumnya itu saya juga ingin kepo-kepo banget lah soal Kang Uzi. Aku manggilnya Kang Uzi aja, kan enak ngomong. Iya, oke, siap. Awal mula kenal IPNU itu gimana, Kang Uzi? Kenal IPNU itu? Ceritanya dulu itu sebetulnya itu dulu kan ada apa ya namanya? Pamflet. Nah itu kalau nggak salah itu anak GL atau SMA Negeri 1 Beringin itu ada sel-seran. Terus ada tulisannya Makestan gitu. Nah ceritanya itu saya pikir itu seminar gitu. Kan ada nominal apa HTM-nya 10.000 gitu. Saya pikir tuh kok murah banget ini seminar. Aku ikuti, ternyata kok ini kok untuk persyaratannya bawa lilin, bawa ini itu kok kayak kemah. Nah semenjak itu aku tuh sebetulnya ikut IPNU IPPNU tuh nggak sengaja gitu. Jadi nggak tahu tiba-tiba ikut, ternyata toh ini toh IPNU IPPNU gitu ceritanya. Tapi kalau mengenai tentang IPNU dulu ya dari Info Makesta itu sebelumnya itu pernah dengar nggak kata-kata dari mungkin Makesta atau IPNU atau mungkin sendiri dari Badan Otonom NU itu tahu nggak sebelum itu? Sebetulnya itu nggak tahu sama sekali. Cuman terus pas di pondok itu ada temen rekan Kudus. Nah itu tuh aku tanya, itu yang pakai baju-baju hijau itu apa dah? Bentar. Berarti sampean tuh pernah mondok berarti? Iya. Di mondok mana? Di Wonokerto. Pak Fauzi juga namanya. Oh, berarti dari keturunan Bagai Fauzi turun ke rekan Fauzi gitu? Iya. Kita doakan saja semoga beliau menjadi kiai ke depannya, penerus bangsa. Terus gitu. Terus itu tanya sama itu temanku yang di Kudus itu, pas kan satu ruangan. Itu yang pakai baju-baju hijau itu apa ya gitu tanya. Itu tuh Ansor. Nah, sebelum ikut Ansor itu harus ikut IPNU IPPN dulu kalau pelajar, baru naik ke tingkat Ansor. Nah, semenjak itu terus selang waktu 3 bulan kayaknya 3 bulan terus ada pamflet itu gitu. Kebetulan langsung ada itu, langsung masuk, walaupun itu secara tidak langsung tuh Makesta itu apa, IPNU IPPN itu apa tidak tahu saya seperti itu. Berarti aslinya itu baru mengenal IPNU itu setelah sampean dulu mengenal IPNU berarti habis SMK atau SMP? SMK. Sudah SMK, sudah lulus. SMK itu ya. Berarti saya juga baru paham sih, maksudnya kan IPNU itu apa. Saya mungkin juga nanti kita akan menghadirkan lagi nanti untuk kedepannya. Dan saya juga gimana ya? Menurut panjenengan ya Kang Fauzi, di dalam ranah IPNU itu ada semua makna yang mungkin bisa mengantarkan kita untuk saling mengenal ke anggota atau mungkin kita bisa berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Itu konsepnya seperti apa? Contohnya, misal. Kalau saya itu simpel, yang penting itu niatnya dibangun dari dasarnya dulu. Kalau katakanlah tidak didasari dengan niat tulus, hanya sekedar ikut-ikutan saja, nanti ketika ada masalah di dalam organisasi nanti akan bubar gitu. Tapi kalau ketika
kita itu dengan senang hati terus mencari ilmu. Kan kita kan jargonnya kan 3B toh, salam 3B. Oh, salam 3B. Kan, iya, okay. belajar dulu, berjuang terus bertakwa kan gitu. Okay. Nah, terus di situ tuh dulu tuh sebelum ikut ini dulu tuh memang aku mau cari apa yang namanya anak-anak mahasiswa gitu loh. Biar tambah istilahnya bahasa kerennya itu relasi lah, tambah relasi. Terus ini gimana ya bisa mendapatkan istilahnya itu teman-teman istilahnya kalau anak-anak kampus biasanya kan enak kalau diajak ngobrol. Lah kebetulan masuklah di IPNU PPNU gitu. Isinya kan anak-anak kampus semua kan gitu. Walaupun IAIN semua. Rata-rata kan gitu. Ngomong soal kampus ya. Saya tuh pernah dengar berita bahwa kamu tuh dulu kan katanya kuliah, kok ternyata jebule enggak. Aku mau feeling Garut tok. Sampai aku tak pikir kan kuliah mengampu di IAIN Salatiga, ternyata dari pengalaman kita kok kerja. Aku kan juga nggak tahu. Nah, mungkin bisa kasih klarifikasi kok dari teman-teman dan rumor-rumornya sampai tuh juga pernah memasukkan data itu ke Undip data di Monogoro. Itu mungkin bisa sedikit ceritakan kamu sih kok bisa gitu. Kan gini, dari banyak temen itu kiranya saya itu ada yang menganggap saya tuh kuliah di IAIN, ada yang di Undip, ada yang di UKSW. Memang saya pas dulu ketika awal-awal lulus SMK itu kan sering mengikuti yang namanya seminar gitu. Terutama yang paling banyak itu di kampus IAIN gitu. Mungkin dari teman-teman sudah melihat saya entah itu dari foto atau lihat langsung. Nah, mungkin anggapan dari teman-teman itu tuh kuliah di situ gitu. Berarti itu pas zaman webinar itu sebelum pandemi ya kayaknya? Ya, sebelum. Terakhir itu kalau nggak salah pas seminarnya Mbak siapa dokter pokoknya YouTuber muda gitu. Berarti kamu langsung ke kampus gitu maksudnya? Iya. Tapi atas nama bukan kampus? Bukan. Tapi itu memang dibuka untuk umum gitu. Itu kalau nggak salah pas hari puasa gitu. Pas hari puasa terus diadain kegiatan itu dan itu ada kejadian lucu, itu kan ada ruangan toh. Nah, di ruangan pas ketika masuk pas pertama kali namanya juga bukan anak kampus itu toh. Gue juga paham. Itu salah ruangan. Terus pas absen itu ini ke daftar atau enggak Mas gitu. Terus atau ada namanya kwitansi lah. Saya kasih kan tuh kwitansinya. Oh bukan Mas, ini bukan ruangan sini, ternyata ruang sebelah gitu. Itu pas cerita tuh di kampus mana ya? Kampus 1, 2 atau 3? Kan IAIN Salatiga kan ada di kampus. Di kampus yang 3. Kampus 3. Yang baru itu loh. Oh, yang baru itu. Berarti nggih itu. Karena saya pernah dengar rumor sampean kok kuliah padahal di sini kok kegiatan itu kan menjadi sebuah lantaran sampean mengetahui IPNU, IPPNU berarti kan dari lingkup mahasiswa. Kalau kita kan dari zaman sekarang kan kebanyakan kan dari golongan mahasiswa, kebanyakan juga pengurus dan juga anggota. Dan mungkin untuk pengenalan dari SMA, SMP kan masih belum karena kita masih juga berkembang terutama di wilayah Beringin gitu ya. Oke. Selanjutnya itu sampean kan Jarkom. Jaringan Komunikasi dan Informasi ya. Kok bisa tertarik banget atau aslinya itu ditunjuk menjadi Jarkom atau kemauan sendiri atau mungkin kamu sudah sampai itu menguasai materi tentang Jarkom sampai hingga bisa ikut andil di departemen Jarkom. Ceritanya itu gimana? Sebetulnya itu dulu tuh pas zamannya pas Mas Sodik terus Mbak Nisa. Berarti sebelumnya Kang Zulfa itu dari rekan Sodik itu tapi sudah ada departemen Jarkom? Tapi sebetulnya saya tuh hanya sebatas anggota. Nah terus mungkin dari sananya lihat mungkin keaktifan ke arah situ mungkin terus langsung dimasukkan ke Jarkom situ. Gitu ceritanya. Ceritanya gitu. Tapi pas di masa periodenya rekan Sodik itu anggota diri pengurus berapa emang tuh? PAC itu dingin. Itu katanya kan dari rekan Sodik kan itu awal-awal cerita kan memulai IPNU PPNU Beringin yang baru itu kan peralihan dari zaman yang katanya sempat vakum itu dari rekan Sodik dan ketuanya kalau nggak salah yang perputih itu rekan Nita Mbak Nisa ya, misalnya itu ya. Mungkin itu ceritanya mungkin sepaham sampean itu gimana ya, maksudnya kan itu kan sudah lama tuh IPNU dari Beringin vakum sekali. Dari rekan Sodik itu langsung ada mungkin sedikit gebrakan mungkin dari ada Makesta yang saya juga belum tahu sih itu Makesta itu konsep dari awal rekan Sodik itu gimana gitu loh.
Dulu sebetulnya saja itu kurang begitu paham ya karena isinya itu kan anak-anak kampus. Terus saya tanya juga ceritanya gimana, kejelasannya secara real juga belum paham. Terus bisa ke arah situ. Katanya itu sih dulu sih ada yang namanya istilah kan lingkup biasanya kalau IAIN tuh ada namanya PMI. Iya PMI. Di situ kan di lingkungan situ kan ayo mungkin itu aja ayo IPNU PPNU diaktifkan lagi ya mungkin di situ. Gitu. Dan aku juga nggak lingkup kampus itu, jadi untuk realnya aku juga nggak begitu paham. Dan dulu itu seringnya ketika kok misal katakanlah pada sibuk, rata-rata itu untuk diskusi itu rata-rata di kampus gitu. Jadi sekalian berangkat terus ngumpul di situ gitu. Jadi kalau saya ini kan tidak di anak sebagai anak kampus itu kan tidak ikut ke situ kan, nggak mungkin kan masa jadi jauh langsung ikut itu kan nggak mungkin. Kalau buru-buru lo melakukan ini kan juga nggak sampai gitu loh Mas. Oke. Soal itu ya mengenai Jarkom sendiri itu dari periode ini zaman sampean dulu itu anggotanya siapa aja ya menurut kenale dulu sampean itu dari masanya rekan studi itu anggotanya siapa aja tuh yang Jarkom tuh? Ada Mas Ilham, Mas Imam. Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i. Terus ada siapa ya? Itu kan ada yang namanya itu apa ya? Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah jadi guru saja, guru. Itu kan dulu itu setingkat yang namanya itu kuliah misal sudah semester akhir udah mau lulus, ada yang kerja itu gitu. Nah sekarang tuh tingkatannya sini anak kuliah ke bawah kan gitu. Gitu. Berarti dari Jarkom sendiri itu ibaratnya masih anggotanya itu masih campur-campur ya, belum tertata seperti zaman sekarang ini yang baru mungkin tertata strukturnya aja. Dulu itu sempat misal kan banyak yang tidak aktif karena mungkin karena faktor pekerjaan, karena dulu itu istilahnya sudah mepet lah secara jenjang ke IPNU PPN-nya itu. Lah terus itu kan sempat mau dibentuk ulang lah, cuman itu sih yang aktif ya hanya beberapa. Dan dulunya itu kalau sekarang sih untuk kegiatan padatnya itu kan dari IPNU sendiri lah, IPNU PPNU. Kalau dulu itu dari ansornya. Dari ansor. Dulu tuh pas zaman-zaman sebelum corona itu kan biasanya kan ada yang namanya itu istighosah apa itu namanya. Nah, itu kan sering. Nah, terus diundang terus cuman yang aktif cuman 2, 3 atau 4. Itu kan kalau misal beringin itu kan nggak mampu, jadinya itu dulunya itu sering-sering nggak berangkat karena memang keterbatasan. Berarti tadi maksudnya kan kalau di Departemen Jarkom sendiri itu kan kebanyakan yang belum aktif kan emang banyak. Mungkin perbandingan dari zaman sekarang kan sudah berbeda. Contoh dari katakanlah yang ketua kita sangat luar biasa sekali ya, dari Kang Zulfa itu girohnya dalam mengaktifkan organisasi di setiap departemen manapun kan sangat kuat, terutama di Jarkom. Ya, dan ini sendiri kan Jarkom itu kan di acara pertama kali kita itu yaitu podcast ini kan juga mungkin bisa menjadi sebuah gebrakan bagi mungkin PAC lain juga ingin mengikuti juga ya. Menurut sampean itu dari sini tuh Jarkom beringin dalam periode kemasan dari Kang Zulfa itu menurut sampean gimana? Menurut saya itu untuk sekarang jauh dari dulu, lebih istilah lebih maju, lebih aktif. Dan jujur saja itu kalau dulu itu lebih ke istilahnya itu mandiri gitu. Misalkan katakanlah mungkin acara ini yowes langsung bahasa Jawanya itu langsung gasai dhewe. Gasai langsung gitu. Berarti kan karena memang dulu itu untuk SDM-nya itu masih kurang gitu loh. Nah, sekarang tuh sudah terperinci orangnya siapa-siapa gitu kan, masih mending ya, walaupun mungkin ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir tapi minimal kan bisa menyumbangkan ide-ide kreatif di situ. Satu hal yang ingin saya tanyakan ke Kang Fauzi itu emang kalau masuk Jarkom itu harus pintar ngedit ya? Menurut saya tuh enggak ya. Jujur saya juga ini kurang bisa mengedit. Cuman punya satu ilmu ini. Ilmunya ini ilmu dadakan gitu. Ketika kalau mau belajar, katakanlah mau belajar ini itu kalau bahasa Jawanya itu aras-arasen lah gitu. Malas lah. Ketika tapi ada tantangan, entah itu orderan, entah itu dari temen, entah itu edit logo. Ya walaupun nanti ketika pas mau ngedit itu belajar, nah
ketika belajar seperti itu pas ada tantangan seperti itu, nah itu akan istilahnya kalau saya itu lebih cepat nangkep gitu. Nah, kalau saya itu istilahnya belajar sambil itu nyari orderan cuan lah istilahnya. Ini buat lo semua mata pemirsa. Kalau pengen masuk Jarkom itu nggak harus pinter ngedit. Iya. Soalnya kita juga namati di zaman sekarang itu ya. Kalau ingin masuk ke pengurusan di Jarkom itu katanya harus pinter ngedit, pinter inilah ngedit inilah, pakai inilah. Berarti pas lagi ribet atau gimana enggak ya? Aslinya jujur ya, aku juga masuk Jarkom, tapi kan konteksnya kan aku juga nggak bisa ngedit. Aku dulu kan juga pernah dimasukin, kamu masuk ke Ibnu gini. Bagian apa? Jarkom loh. Jarkom itu apa? Aku juga nggak paham. Pasti kan gitu toh kan. Mungkin dari pengalamannya sampean itu ya, kendala terberat dari Jarkom sendiri itu seperti apa tuh gambarannya? Biasanya kendala itu pas ketika katakanlah mungkin dokumentasi misal. Dokumentasi. Nah, itu pas ketika hari hanya di situ. Biasanya itu kan minimal 2 atau 3 orang. Cuman terkadang itu pas pengkoordinirannya itu kurang. Asal kamu video, saya foto, kamu yang istilahnya campuran. Nah, terkadang itu miss di situ. Ketika kok saya sudah punya file ini dan maunya file misal file A, saya butuhnya file B. Nah, file B itu belum terrekod. Nah, biasanya sering tersitu. Ya, makanya itu biasanya sering misal katakanlah dokumentasi entah itu foto entah video itu biasanya kurang bahan gitu. Karena memang di situ miskomunikasi biasanya. Terutama dari setiap anggota. Biasanya pas di lapangannya. Tapi kebanyakan dari Jarkom sendiri itu yang kebanyakan yang banget lo demenin, yang mesti kau senang itu dari IPM-nya atau dari IPPN-nya? Kan kita tahu Bringi itu dari IPPN-nya kan dari rekan Mbak Nova atau mungkin dari rekan Mbak Faiza atau mungkin Mbak Iza tuh kinerjanya kan juga kita belum tahu mengenal toh. Kan kita juga baru mengenal di kepengurusan dari IPPN sendiri. Kalau menurut sampean itu kalau kita berkontribusi kan bersinambung bekerja sama IPNU PPNU dalam Jarkom itu dalam Jarkom di depan periode seperti itu gambarnya gimana ya? Mesti kan non saya ya dari Beringin itu kan IPPN-nya juga belum ingin belajar dari kita kan juga belum terlalu dekat gitu loh. Mungkin canggung terutama dan juga dari jarak tempuh mau ke sini kan juga ingin belajar kan juga jauh. Itu mungkin bisa kasih solusi atau dari rekan Tante gimana ya? Mungkin itu seperti dulu itu istilahnya minimal itu ya kayak mungkin Zoom meeting katakanlah minimal kalau misal dibutuhkan secara mendadak lah. Nah itu bisa dilakukan secara Zoom meeting. Pas itu kan ada yang namanya proyek kegiatan itu menurut saya itu dari teman-teman pas ketika datang di situ bisa menghadiri itu sebetulnya itu antusiasme dari rekan-rekan kita khususnya dari anggota Jarkom itu sebetulnya sangat bagus. Cuman kan terhalang entah itu yang mondok, entah itu yang apa istilahnya sekolah ataupun di pekerja gitu. Biasanya sih itu. Cuman antusiasnya menurut saya itu sudah bagus. Gitu. Oke, berarti ini kan menjadi sebuah kan nanti kan di bulan Maret nanti insya Allah kan dari PAC Pembimbingan kan ada Makesta. Dan mungkin kan kita juga nanti bisa berkumpul dari setiap departemen lain bisa membahas hal itu dan bisa menyukseskan itu nanti Makesta Part 2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Kita juga belum tahu sih di bulan Maret nanti. Ditunggu aja info dari PAC Kecamatan Beringin. Dan terlebihnya mengenai bahas sedikit soal Makesta ya. Aku pernah dengar sampean pernah menjadi ketua panitia itu seperti ceritanya gimana tuh? Sebenarnya itu tidak ada gambaran ke situ. Kok bisa seorang Jarkom menjadi seorang ketua panitia? Nah, aku tidak itu kaget tegang gitu. Gimana ya bisa gitu tuh kaget lah itu ceritanya tuh memang istilahnya di rolling gitu loh, di rolling cuman lu aku kok jadi ketua mas saya kan belum berpengalaman gitu. Terdelalah itu kebetulan aku pas masih di pekerja di Nisin gitu di Ungaran. Berarti masih di karyawan nah, kebetulan terus aku bilang ini sebelum Maria kalau aku jadwalnya itu enggak tentu. Kalau kata misal pas kerja harus ada cadangannya. Nah, terus Mbak Nisa menyanggupi itu. Nah, kebetulan pas itu saya masuk siang. Berarti bentar. Berarti pas sampean pengurusan pembentukan panitia itu sampean enggak hadir berarti?
disuruh menjadi ketua panitia itu sampean berarti nggak hadir pas pembentukan ada, cuman pas hari hanya itu nggak hadir. Oh, gitu. berarti karena masih satu hari ini itu sampean berarti nggak ikut kegiatannya Makassar tapi pas hari berselangnya. Tapi cuman itu pas jam 12 pulang dari sana sampai rumah jam 12 saya langsung berangkat ke lokasi. Berarti sampean yuk ikut pembayatannya juga dari ketua panitia berarti masih gitu. Tapi kan sensasinya dari awal itu kan sudah ada pembukaannya sudah ada. Terus ibarat kata gini ya. Terus ini ada yang namanya kop surat Ibnu PPNU terus ada tanda tangan saya. Terus aslinya itu kan pembukaan kan minimal kan dari ketua panitia kan. Lah itu kan kalau tidak hadir saya tidak hadir kan itu kan ada yang kurang gitu loh. Berarti jadi merasa bersalah sih. Ceritanya itu berarti kalau di Makassar Tatal nyalon di masa Badimas itu kalau nggak ada rekan posisi berarti nggak meriah gitu maksudnya. Enggak gitu. Cuma kan pembukaannya itu kan biasanya kan ada pembukaannya di situ. Tapi kan alhamdulillah bisa mengikuti pas pembayatan. Jadi jam 12 itu sudah balik di situ. Terus itu pas terakhiran ada penutupan. Lah itu enggak yang namanya itu enggak ada briefing. Terus saya kan nyantai-nyantai saja. Pikiran saya kan ketuanya Mas Ade yang penutup. Lah ternyata di limbangan saya terus saya bingung mau ngomong apa penutupannya gimana nggak di briefing bingung tuh pertama kali istilahnya penutupan kegiatan Makassar pertama kali kan kaget kecuali di briefing kamu gini kata-katanya gini itu kan enak. Berarti pas sampean tuh di penutupan kan disuruh sambutan berarti cara menguasai dari public speaking berbicara di depan umum berarti masih kagok berarti itu orangnya. Iya, itu mungkin dari PC dulu mungkin wah ini kok ketua panitianya kayak gini ya gitu kan. Ya namanya gitu. Kebetulan itu Mas apa itu lupa namanya. Pokoknya dari kaderisasi, departemen kaderisasi PC itu memang sudah kenal agak akrab lah. Jadi agak mending gitu. Oke, itu sedikit dari cerita dari Makassar dulu ya. Sempat seorang dari Departemen Jarkom sendiri dulu pernah menjadi ketua panitia dan sekarang dari ketua wakil dari Departemen Jarkom. Saya sangat mengapresiasi dari rekan posisi perjuangannya dari awal mengenal Ibnu hingga sekarang dan sekarang juga ini bisa mengaplikasikannya menjadi sebuah podcast dan menjadi cerita awal mula Ibnu dan juga Jarkom di PAC Ibnu Kecamatan Beringin. Dan saya juga mengenal Ibnu juga dari Mas Fauzi kan itu dari teman SMK dulu seperjuangan walaupun beda kelas. Kelas TKJ yang mana itu dulu? TKJ 1 TKJ itu kedua ya? 1 2. Dan TKJ 2 itu banyak kan nuwun sewu mohon maaf bodoh semua. Tapi kalau kekompakan saya akui lumayan lah. Dari dulu kan itu cerita dari cerita sekolah dan sekarang kita mungkin dari membahas Ibnu. Sampean kan juga pernah bercerita tentang sampean juga memegang bisnis Vector Pet itu ya. Ya itu adalah sebuah terobosan baru bagi rekan-rekan kita khususnya di lingkup PAC Beringin. Itu kan dari gagasan sampean itu kan mengenal dengan bisnis desain grafis dan itu masuknya ke Vector Pet. Itu sebenarnya gimana toh menggambar-gambar atau dari gimana toh menurut sampean tuh? Kalau saya Vector Pet ini mungkin dari rekan-rekan kita bisa diaplikasikan di situ karena itu sebagai bisa sampingan dan lumayan menjanjikan. Itu per gambar itu dihargai 40.000 untuk setengah badan. Kalau full itu 70. Misal katakanlah minimal bisa buat 5 apa 6 per hari kan sudah lumayan. Tapi dari Vector Pet itu maksudnya itu kita mendesain suatu karikatur orang, menggambar orang atau mungkin kita membuat dari atasan atau mungkin gimana ya? Itu kan gini. Kalau aku mendengar dari Vector Pet agak bingung untuk Vector Pet itu sebetulnya menggambar kan dikasih foto. Biasanya kan hewan peliharaan. Pet itu kan hewan peliharaan. Biasanya anjing, kucing, kadang kelinci, kadang jerapah kan gitu. Itu gambarnya dari sana disediakan. Nah nanti kita tinggal jiplak gitu. Enak. Biasanya kan buat desain itu kan kita harus mikir dulu gambarnya kayak gimana. Itu enggak, itu enak sekali. Itu gambarnya dikasih sana, tinggal kita jiplak buat kartun. Oh berarti kita internet berarti gambar harus sama persis seperti yang dikasih dari sananya gitu. Harus sama persis. Contoh berarti kalau gambar anjing haram berarti atau gimana? Itu hukumnya gimana ya? Gambar ya masalah gitu. Nah itu untuk aplikasinya itu aku biasanya
kalau pas longgar itu memang menggunakan namanya Photoshop. Karena memang itu kan lebih enak, fiturnya sudah lengkap dan layarnya sudah lebar kan gitu kan di komputer atau laptop. Tapi kalau misal lagi jadwal jam-jam sibuk, aku menggunakan aplikasi yang namanya Infinity Design. Nah, itu dari apa atau dari PC? Dari HP. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi itu kalau memang tidak punya laptop atau komputer atau memang ingin menggunakan HP saja. Nah, nanti bisa menggunakan namanya Infinity Design. Itu ukurannya kalau nggak salah 40-an MB kalau nggak salah. Nih buat rekan kita semuanya, khususnya di wilayah Beringin, kalau ingin belajar desain grafis langsung ke rumah Kang Fauzi. Tepatnya di Belo. Kalau ingin tahu Belo tuh pokoknya ngerembes Anjor turun gitu. Iya. Saking pelosoknya. Pokoknya daerah Belo kalau ingin belajar desain grafis yang bermanfaat dan mungkin bisa menguntungkan bagi rekan kita semuanya, langsung ke Jabrik Kang Fauzi. Dan saya juga aku juga pengen belajar sih. Nanti yuk kalau kita ke Basecamp langsung kita eksekusi. Siap. Tapi kebanyakannya itu dari vektor pad itu kan ibaratnya itu global, lingkupan secara global ya. Nah, jadi mungkin bisa rada gimana ya? Kalau dari Indonesia sendiri mengenal vektor pad itu gimana tuh? Menurut pandangan sama atau mungkin masih didominasi oleh negara lain atau mungkin dari khususnya Indonesia sendiri? Sebetulnya itu proyek dari luar, dari perusahaan luar. Terus ada yang namanya itu bos dari Indonesia. Nah, gitu. Berarti di Indonesia itu ada, sebenarnya katakanlah ada ribuan vektor pad itu mesti ada. Cuman kan ngambilnya gambarnya dari luar. Biasanya kalau per hari itu dapat jatah 300 gambar per hari. 300 gambar. Satu gambar itu berarti berapa? Satu gambar. Nah, itu satu gambar tadi kan untuk biayanya kan 40. Berarti satu gambar 40.000. Cuman 300 kan biasanya dibagi 30 orang. Berarti satu gambar 400.000 dibagi menjadi 30. Ya, biasanya dibuat grup itu. Berarti katakanlah dari hitungannya itu ya. 400 dikalikan 30 orang. Berarti sekitar 12 juta atau 1.200.000. Ya, sekitar situ. Itu ya. Berarti kan hitungannya kan itu dibagi menjadi 30 orang. Ya ada 30. Lumayan ya, maksudnya kan menambah uang jajan sendiri juga kan maksudnya kan. Yang saya penasaran dari vektor pad itu gini. Saya juga penasaran bosnya itu orang mana gitu loh. Maksudnya kan itu mungkin dari luar. Ya katakanlah kan kita nggak tahu bosnya itu orang gimana, ideologinya gimana kita nggak tahu. Itu mungkin kalau gimana ya? Di Indonesia ini bos saya yang terakhir ini sebetulnya anak SMK dan baru lulus tahun ini gitu loh. Masih muda itu. Berarti bosnya itu berarti mudah banget, sangat mudah sekali ya. Iya, itu emang dulunya dia itu emang ikut-ikut istilahnya ikut bos-bos yang lain. Lah terus di situ mungkin dia sudah bisa ngeling-ngeling keluar lah istilahnya. Lah terus dia istilahnya ambil project itu terus dia rekrutmen gitu ceritanya. Terus dia tuh kalau pas muda itu enak gitu loh, friendly. Kalau biasanya pas bos-bos lama saya itu targetnya ngeri minimal 5, entah sibuk, entah kita sibuk atau enggak itu ditarget minimal sekian gitu. Berarti hitungannya itu kalau kita membuat desain vektor pad itu ibarat darinya katakanlah kerja freelance gitu ya. Berarti enggak sesuai waktu kalau kita ketemu project kita harus buat targetnya. Itu si target ya toh? Ya target. Cuman kalau ini bos ini minimal per hari buat gitu aja. Berarti misal katakanlah itu kan ada yang namanya bagian libur. Nah itu mau di seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali itu bebas gitu. Yang penting nanti ada bicaranya lah gitu. Tapi nggak sering, misal katakanlah 1 minggu 3 kali ya itu kan keterlaluan. Biasanya langsung di-kick. Itu berarti bayarannya dari mana ya? Maksudnya kan itu kan ditransfer dari bosnya atau mungkin kita membuat rekening sendiri? Biasanya itu sih kalau di sana di luar itu menggunakan yang namanya PayPal. PayPal. Dari bosnya. Nah terus dari bos Indonesia itu kan sudah berbentuk rupiah. Nah tinggal kita store rekening saja. Biasanya untuk biaya-bayarannya itu 1 minggu sekali gitu. Pengalaman cerita mungkin penghasilan. Sama kan juga udah sering kontak-kontakan sama bosnya membuat ini itu desain dari vektor pad. Itu pernah yang selama dari penghasilannya itu seminggu pernah berapaan tuh? Kalau dihitung kisaran berapa? Untuk 1 minggu mungkin lebih tepatnya itu 10 hari lah. 1 minggu lebih. Itu sudah mendapat 1.800.000. 1.800.000 itu cuman dalam 10 hari. Iya. Berarti 1 hari itu gajinya cuma 180.000 hitungan. Ya itu tergantung kita.
Ntar memang itu pas bulan-bulan akhir tahun. Memang itu kan biasanya kan ada namanya hajatan atau apa. Lah itu kan pada jadwal. Biasanya buat ya 2, cuma 3 gitu. Tapi kalau 5 ya lebih banyak proses lagi. pembuatannya itu paling memakan waktu berapa jam toh Kang? Maksudnya 1 jam atau 2 jam mungkin kalau kita gambar gitu loh. Vektor itu kan kita juga mendesain, menyesuaikan color grading ada juga nggak? Maksudnya penyesuaian warna ada juga. Nah, berarti kisaran dari itu berapa jam toh? Itu tergantung yang namanya kondisi, mood juga. Dan juga tergantung kemampuan juga. Kalau teman saya itu kan sudah yang namanya menggunakan tab, itu kan ada stylusnya. Nah itu enak, lebih cepat. Biasanya ya mentok mungkin 20 menit, 25 menit sudah jadi. Kalau saya mungkin ya paling cepat 30 menit karena memang masih real manual gitu loh. Manual banget. Manual biasanya kalau pakai apa jenis stylus itu kan enak, set gitu. Oke. Berarti ini buat rekan-rekan semuanya. 10 hari dari menggambar vektor pad itu cuma hanya penghasilan tidak cuma hanya sih. Sudah besar sekali 1.800.000. Itu dikalikan 10 hari ya. Berarti kalikan 40 hari ya hitung sendirilah. Penghasilan ini cerita. Dan itu ada satu teman itu istilahnya yang ngajari dan aplikasinya ini sebenarnya saya dulu itu orang Bansa namanya Ayubi TKJ satu kelas. Nah, gue pernah kenal dia itu teman kelas kita. Nah, itu sudah mendalami istilahnya memang real dia itu bekerja di situ. Itu sehari bisa 9 bisa 10. Rata-rata 10 pesanan atau 10 gambar. 10 gambar. Tinggal kalikan saja kan. Itu kan lumayan. Oke lah. Nah, karena memang aku kan tidak istilahnya tidak berfokus cuma satu situ jadinya tidak maksimal di situ, hanya sampingan saja. Kalau teman saya kan memang pekerjaannya itu didedikasikan untuk itu kan gitu. Oh, gitu. Berarti nih pokoknya buruan langsung ke merapat ke rumahnya Kang Fauzi, nanti kita belajar sharing-sharing bareng, terutama dari rekan-rekan semuanya. Cuma ngedit 30 menit aja, cuman kok apalagi berapa gambar gitu. Iya, itu tergantung kemampuan. Jadi rekan-rekan kita kalau memang punya kemampuan yang namanya menggambar bagus dan cepat, bisa lebih minimal katakanlah 10. Nah, itu kan banyak itu sudah. Tapi contoh ya, itu kan bosnya kan muda. Berarti sampean kalau menggambar vektor pad juga bisa menjadi bos dong. Kenapa tidak toh? Wong yang dari muda aja bisa menjadi bos, berarti sampean kan juga bisa menjadi bos toh. Nah, itu pengalaman dari bos saya itu mungkin kalau nggak punya mental yang kuat mungkin sudah bunuh diri ya. Kan sekarang kan kalau orang ingin masuk ke instansi atau perusahaan kan jurus nomor 1 ya tahu sendiri lah, orang dalam. Jadi kan mungkin atau perantara itu atau yang dilihat itu dari kembang potensialnya membuat desain atau mungkin itu dari keluarganya atau gimana ya itu? Itu biasanya untuk bos saya itu dia itu punya program yang namanya itu apa ya istilahnya, ketika kok dia sudah melebihi target katakanlah sudah bisa per hari 10 atau lebih gambar. Nah, dia itu diprioritaskan gitu loh. Nah, nanti dia itu bisa ngelingkan ke luar gitu, diajari gitu. Jadi dia itu untuk bos saya itu enak gitu. Jadi ada namanya program untuk istilahnya mengambil job di luar gitu. Tapi syaratnya itu istilahnya itu per hari itu bisa buat gambar. Berarti kita gitu. Juga menyambi berorganisasi juga bisa membuat suatu karya dan bisa mungkin kita juga belajar. Berarti yang kita dapatkan di IPPNU kan tidak cuma dalam berorganisasi juga, tapi juga kita belajar bagaimana cara kita mungkin menghasilkan yang bermanfaat bagi diri kita dan mungkin dari mungkin untuk organisasi gitu ya. Terutama di vektor pad. Gagasannya dari sampean mungkin baru vektor pad itu ya mungkin yang baru, atau mungkin ada yang lain selain vektor pad mungkin dari panjenengan itu, Kang? Kalau saya itu kan sebetulnya banyak sih, pengen desain itu desain logo atau desain mungkin katakanlah properti, misal gambar rumah, gambar mobil, itu juga besar-besar itu proyeknya. Dan itu terakhir itu mendapatkan proyek mobil itu juga lumayan gitu. Cuman gambar mendesain gambar mobil atau kerangka mobil atau bagian dalam mobil? Itu terakhir itu cuman line art saja, garis saja itu 70.000. 70.000 itu dari satu gambar? Cuman garis saja, line art saja gitu.
Oke. Cuman kalau bentuk vektor itu lebih mahal lagi, biasanya di kisaran harga mulai 120-an. Itu untuk satu gambar 120. Satu gambar. Tapi kalau rumah lebih banyak lagi. Tapi maksudnya kan lama banget, maksudnya kan kita harus sabar mengkrop. Tapi enaknya kalau bikin vektor kan petanya pakai laptop atau pakai HP menurut sampean? Kalau atau saya itu sebisanya menyesuaikan apa yang media. namanya menyesuaikan diri. Kan masalah aplikasi, software, alat itu kalau usernya itu nggak kreatif sama saja. Oh, gitu. berarti yang di sini dimaksud itu berarti nggak harus kita menguasai alatnya, berarti kita skill kita. Walaupun kita pakai gear apapun, kita juga bisa menguasai. Ini buat kalian yang ingin pinter ngedit, itu nggak harus menguasai diri media. Nah, yang penting itu kita bisa menguasai skill dan mungkin juga bisa mengembangkannya. Kita bisa menonton dari teman-teman atau mungkin kita juga bisa dilihat dari apa ya, katakanlah itu sinau niru ini. Iya. Saya tuh juga sama, maksudnya kan juga dari videografi, fotografi kan saya juga masih dalam tahap belajar dan mungkin untuk kedepannya kan kita juga berkumpul dalam satu departemen di Jarkom sendiri ya. Menurut Kang Fauzi itu nanti ini kita juga nanti akan masuk ke sesi Q&A dari semua pesan-pesan yang masuk tadi dari rekan-rekan kita dan mungkin bisa dikasih pertanyaan dan jawaban dari Kang Fauzi ya. Ya, siap. Dan itu nanti bagi rekan kita semuanya, pokoknya dalam kegiatan apapun kita juga intinya nggak lupa tentang bagaimana cara kita mengembangkan karya kita walaupun nggak harus di Jarkom atau mungkin di kaderisasi atau mungkin dari kesenian atau mungkin dari departemen jaringan pesantren sekolah juga ya mungkin terutama ya. Nanti juga kita akan menghadirkan materi itu juga dan ini langsung saja dari sesi Q&A dari atau mungkin kita panggil saudara ya soal dari rekan-rekan kita semua. Yang pertama dari tahu sendirilah ketua PAC PPNU Kecamatan Beringin. Kalau bisa buat PR ini. Dari yang katanya sedang KKN dan semoga kita diberikan semoga dari Kang Zulfa dan teman-teman pengurus diberikan kelancaran KKN. Dan ini pertanyaan pertama dari rekan Zulfa Kamal. Harapan untuk Departemen Jarkominfo sendiri di periode ini apa yang ingin dicapai? Nah, menurut sampean itu apa di Departemen Jarkom saat ini? Kalau harapan saya itu lebih spesifik ke perekonomian anggota. Nah itu saya sudah mengajukan untuk kegiatan kedepannya itu untuk membuat pelatihan landing page dan Facebook Ads. Nah di dalam situ itu ada yang namanya itu promosi penjualan gitu. Jadi buat rekan-rekan kita yang sudah memiliki produk atau baru mulai pengen istilahnya jualan, karena mau tidak mau kita kan istilahnya bergelimang di situ kan gitu. Karena setiap hari kan kita katakanlah pengeluaran banyak, pemasukan tidak ada kan sama saja kan gitu. Karena kita apa katakanlah ya, pendapatan meleset, pengeluaran satu Nah, itu. Pokoknya ngono ya. Iya. Nah, itu membuat pelatihan di situ. Harapannya nanti teman-teman bisa ketika sudah bisa dalam membuat itu dan mempelajari ke tahap yang istilahnya sudah bisa diaplikasikan, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ke produk-produk masing-masing. Nah, jadi itu untuk peluangnya lebih besar dan lingkupnya itu juga lebih besar kan gitu. Soal itu, aku kan belum juga pernah dengar Facebook ADS itu sejenis dari iklan atau gimana toh dari Facebook ADS itu? Itu kan? Iklan. Dulu itu pernah ada pelatihan di Salatiga itu pas SMK memang SMK. Itu sebetulnya itu momen-momen yang bagus, itu real dari istilahnya itu orang berpengalaman juga, istilahnya keliling tiap-tiap kota. Cuman itu biayanya pas aku mungkin kalau sudah aku bekerja itu mungkin aku ikut karena itu banyak ilmu sekali di situ. Itu bayarnya itu 3 juta. 3 juta. Itu selama berapa hari? 12 pertemuan kayak nggak salah. 12 pertemuan berarti 3 juta. Kok bisa mahal itu karena mungkin dari fasilitasnya dari sana atau mungkin cara belajarnya atau dari pematerinya? Nah, itu untuk fasilitas aplikasinya itu disediakan di sana gitu. Jadi ada yang namanya itu garansi selama setahun. Garansi itu garansi aplikasi dan garansi pelatihan.
Dan setelah setahun itu ada yang namanya itu bimbingan. Gitu loh. Jadi setahun lebih itu ada bimbingan di situ lah, makanya mahal di situ. Dan di situ tidak hanya dilatih soal apa namanya periklanan saja, tapi dilatih membuat aplikasi. Nah di dalam aplikasi itu ada yang namanya ad mode, kayak istilahnya itu AdSense. Nah ketika kita membuat aplikasi dan di situ ada iklannya, dan itu bisa menghasilkan uang gitu di situ. Nah jadi itu banyak ilmu di dalam situ. Cuman karena dulu kan masih sekolah dan 3 juta itu kan terlalu wow gitu. Banyak ya, maksudnya itu masih di zaman sekolah terutama ya. Nah terus aku kan itu kan pas ada pamfletnya, keterangannya gratis ya. Cuman pas hari itu tok pengenalan tok itu. Berarti sing dimaksud dari gratis itu mau pengenalan tok, tapi yang tahap 1 itu bayar gitu. Ya gitu. Kan aku berangkat ke Salatiga. Terus gratis lumayan nih. Cuman di situ dikasih istilahnya reng-rengan bahan-bahannya gitu loh. Ini baru habis ini install ini pakai ini ya, terus aku catat terus aku pelajari sendiri di rumah. Nah berawal dari itu kan istilahnya walaupun secara otodidak cuman kan sudah nyoba lah istilahnya. Oke, itu pertanyaan dari Kang Suman. Dan satu pertanyaan terakhir, dan ini tidak ingin disebutkan namanya ternyata. Untuk Mas Fauzi gitu. Itu ini dari rekanita tapi tidak ingin disebutkan namanya. Aku Yurati. Penasaran. Nah, ini pertanyaan gini maksudnya. Untuk rekan Fauzi, bagi IPPNU sendiri itu di Kecamatan Beringin itu gambarannya menurut sampean itu kalau dilihat ketertarikannya itu gimana? Maksudnya gini, maksudnya sampai tertarik di IPPNU Beringin itu dilihat dari segi apanya gitu loh. Maksudnya kan mungkin parasnya atau mungkin intelektual pemikirannya atau mungkin gimana tuh dari rekanita IPPNU Kecamatan Beringin sendiri itu. Sekian, terima kasih gitu. Gitu. Ini enggak ingin disebutkan namanya yuk. Oke, aku jawab ya. Untuk itu sebetulnya saya itu untuk IPPNU itu sebagai media, untuk saya sebagai media pembelajaran, dan di IPPNU itu banyak ilmu di situ. Dan dari teman-teman itu kan banyak sekali yang namanya pengalaman-pengalaman yang dituangkan di situ secara gratis gitu. Mungkin kalau tidak ada IPPNU, aku tidak kenal jenengan, tidak kenal yang namanya orang-orang hebat. Kalau katakanlah ketua kita yang sudah wow misalkan kan gitu. Itu banyak pengalaman di situ. Dan mungkin pesan saya dari pertanyaan yang dari entah itu rekanita ini Mbak aku tapi gak ingin disebutin namanya. Itu kan di pesan WA yang aku gak tahu nomornya siapa gitu loh. Ini dari mungkin kata-katanya mirip dari ketua IPNU dulu. Nanti kita tanya langsung apakah dia menanyakan, aku juga nggak tahu. Ini kan nomornya kan nggak tahu. Nah itu mungkin ya namanya juga orang normal itu. Itu kan kalau ada rekan Nita yang istilahnya sebagai apa ya, istilahnya penyemangat itu kan itu sangat bagus sekali kan gitu kan. Wah itu aku aneh kae bisa mangkat. Nah istilahnya kan gitu. Tapi kan itu kan beda-beda, tinggal pengaplikasian saja kan gitu. Oke, ini satu pertanyaan lagi dari perwakilan ranting IPNU IPPNU Desa Temuran. Wah, ini dapat salam dari rekan-rekan kita IPNU IPPNU Temuran. Salam buat Mas Uzi yang sedang di podcast di acara ini. Dari satu pertanyaan, kepengen nggak sih membentuk ranting di Desa Ngrembes sendiri? Ini pertanyaannya dari sana. Siapa itu? Ya nggak tahu, ini dari ranting IPNU IPPNU Desa Temuran. Nanti mungkin kepikiran nggak sampean ingin mendirikan ranting di Desa Ngrembes terutama di lingkup Belo dan sekitarnya. Sebetulnya itu saya itu sudah dikejar-kejar yaitu yang namanya Ketua Fatayat karena sering bertemu. Nah itu suruh yang namanya itu data per dusun gitu loh. Per dusun mungkin 55 atau berapa gitu. Terus ya memang ya itu bagus sih, kayak mungkin katakanlah mungkin kalau dulu ada yang namanya perekrutan Banser dan Banser itu
mendelegasikan berapa, kayak Fataya juga mendelegasikan 55, itu sangat bagus. Cuman untuk saat ini saya itu melihat SDM dulu, karena mungkin kan kita membentuk, cuman isinya atau anggotanya itu katakanlah mencar, nah itu kan jadi jelek gitu. Tapi kan minimal untuk Rembes ini nantinya insya Allah ya secepatnya dibentuk ranting Rembes. Cuman ini pengenalan dulu. Kalau mungkin dari gambaran orang mencari-cari siapa yang menjadi pengurus ranting juga belum tahu ya. Makanya itu kan ini pelan-pelan, cuman pelan-pelan tapi pasti kan gitu. Jadi sebetulnya itu entah itu dari muslimat yang sering itu dari Fatayat, apalagi di Rembes itu yang namanya ketua muslimat Kabupaten PC Kabupaten Semarang di Rembes itu. Nah, itu kan sangat tahu sekali gitu. Bu Lurah ya, Bu Jenderal Arifah kan mungkin rekan kita ingin tahu karena bahwa Kepala Desa Rembes Bu Jenderal Arifah itu beliau juga menjabat sebagai di Ketua Muslimat PC Kabupaten Semarang. Itu menjadi sebuah tolak ukur bagi Desa Rembes juga, mungkin masa dari Ketua Muslimat kan juga dari Rembes masa jadi ranting juga kan, dari ranting kan belum ada kan gitu. Mungkin itu yang ingin kita tanyakan dari ke teman-teman rekan kita semuanya. Dan terima kasih dari rekan Kang Fauzi yang telah memberikan kelonggaran waktunya bagi kita semuanya. Pokoknya terima kasih Kang Fauzi. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk kita nanti juga akan menghadirkan banyak pemateri-pemateri lain terutama ya. Terutama nanti tunggu saja dari channel YouTube kami dan tonton terus, dan jangan lupa like dan subscribe di Pelajar NU Kecamatan Beringin. Itu saja mungkin, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang entah kapan, dan tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar berjuang, bertakwa. Terima kasih. Oke.